Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lamin Ilmu Podcast Fakultas Hukum Universitas Muhammad. Halo pembelajar hukum, hari ini kita masuk ke dalam problematika perempuan ASN, di mana hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, izinkan saya, Vera Wulandari Fajrin, selaku host hari ini akan memperkenalkan dan memberikan sedikit kurikulum vitae dari beliau. Beliau adalah Ibu Dr. Rosmini SHMH. Beliau merupakan dosen dan peneliti FH Unmu sejak tahun 2005. Nah, kali ini Ibu Dr. Rosmini akan memberikan salah satu pembelajaran dan salah satu ilmu bagi kita, yaitu problematika perempuan ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Vera. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Baik, Ibu, mohon izin sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi kita yang luar biasa pada hari ini, boleh Bu memberikan satu kata dua patah untuk pembelajar hukum kita, Bu, memperkenalkan diri sedikit, Bu. Halo pembelajar hukum yang setia, semoga selalu sehat ya dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya adalah Ibu Rosmini, dosen Fakultas Hukum. Tadi Mbak Vera sudah menyampaikan bahwa saya telah mengabdikan diri mulai tahun 2005 dan sampai sekarang. Itu, dan kebetulan pada hari ini saya diberikan kepercayaan nih untuk berbincang-bincang, berdiskusi berkaitan mengenai problematika perempuan ASN. Ya, mungkin ada problem-problem yang berkaitan mengenai ASN, berkaitan mengenai perempuan. Kita akan membahas. Saya persilahkan kepada Bella. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu. Untuk sebagai pengantar, Bu, ya, sebenarnya penanggulangan kesenjangan gender itu tidak hanya skala nasional, Bu, tapi juga skala internasional, di mana kita itu memiliki hari anti kekerasan terhadap perempuan, Bu. Dalam hal ini sangat relevan menyangkut keterpaduan antara kerjasama laki-laki dan perempuan di lingkup kerja, Bu. Untuk kesetaraan dan keadilan gender sendiri sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa sebenarnya, Bu. Dalam hal ini tidak hanya terpaku pada dunia internasional, tapi juga dari skala pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, Bu. Untuk hal pertama, Bu, sebenarnya ASN itu kan merupakan salah satu pekerja yang cukup diminati oleh seluruh rakyat Indonesia sekarang. Itu kalau bisa dibilang menantu idaman itu adalah seorang ASN, Bu. Gitu ya. Menantu idaman adalah seorang ASN, bukan Bu. seorang pengusaha ya. Wah, itu, Bu, sudah berpindah, Bu, kiblatnya ASN itu, Bu. Nah, mohon izin, Bu, sebelumnya sebenarnya untuk definisi ASN itu sendiri itu apa sih, Bu? Kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 30 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, itu sebenarnya ASN adalah profesi instansi, baik itu pegawai negeri maupun P3K di dalam hal ini. Jadi sebenarnya adalah profesi. Jadi dokter juga sama, kita semuanya adalah bagian daripada profesi seperti itu. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia juga dikatakan seperti itu. Nah, jika kita melihat dari Undang-Undang 20 tahun 2023, ASN itu ada berjenjang ya. Ada yang namanya ASN pusat, ada ASN provinsi, dan ada ASN kabupaten kota. Masing-masing mempunyai kewenangan tergantung kepada
di mana mereka tuh bekerja dan mempunyai profesi di mana. Hal-hal yang seperti itu, sehingga kita ini adalah merupakan negara kesatuan Republik Indonesia, ditempatkan dimanapun, dan itu memang menjadi sekarang idola. Karena suka tidak suka fenomena itu melihat bahwa kayaknya ASN enak banget, terutama pada saat COVID. Waktu COVID itu kan yang bisa bertahan itu hanya ASN. Benar. Pengusaha yang apapun itu ya pernah collab, dan banyak kita melihat hotel-hotel dijual, rumah-rumah yang pengusaha yang lainnya juga hanya ASN, sehingga ASN itu menjadi idola dan incaran. Dan untuk menjadi ASN juga tidak mudah. Benar. Suatu proses yang harus qualified dan punyai tahapan-tahapan yang berapa kali harus dilalui. Benar. Begitu. Kalau dilihat memang sekarang yang seperti sebelumnya Vera bilang Bu ya, bahwa memang menantu idaman sekarang itu adalah seorang ASN, karena memang hidupnya itu stabil Bu ya, dapat dikatakan stabil dengan goncangan COVID tahun 2019-2020 kemarin. ASN tetap stabil kehidupannya. Ya tidak dipungkiri memang ASN ini salah satu profesi yang sering sekali, terutama perempuan Bu, terutama perempuan untuk menjadi salah satu profesi yang diagungkan gitu Bu. Nah tapi Bu, di samping itu sebenarnya regulasi yang ada saat ini tuh apakah telah mendukung kesetaraan gender Bu, terutama untuk teman-teman perempuan ini Bu, untuk di lingkup ASN? Menurut saya sangat mendukung. Justru perlindungan yang paling bagus itu adalah sebagai ASN, di mana hak-hak ASN gender terutama itu diberikan ruang. Salah satunya contoh seperti mau melahirkan, dikasih ruang cuti. Terus sekarang juga ada kewajiban di mana instansi-instansi itu bagaimana bisa ramah anak. Itu salah satu sebenarnya fenomena bahwa hak-hak gender itu, gender di sini kan bukan hanya sebagai perempuan, Benar. tetapi laki-laki dan perempuan itu bagaimana posisi disamakan gitu lah. Jangan sampai ada diskriminatif. Dan kita sering mendengar, maaf ya, adanya rasa was kepada perempuan karena ada perlakuan diskriminatif. Hal itu sebenarnya bisa dibantahkan dengan adanya lahirnya Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 di mana di situ dikatakan kesetaraan gender. Nah, hal itu bagaimana memposisikan ASN ditempatkan bahwa dirimu sebagai ibu pertiwi. Dan di sisi lain juga, apalagi sekarang ini menteri kita itu RB ya, itu adalah seorang perempuan, Ibu Rini. Dia sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Seorang ibu, seorang perempuan itu melahirkan putra-putri bangsa yang kualitas itu karena adanya perempuan-perempuan hebat yang memberikan pendidikan dan melahirkan anak-anak yang sehat. Sehingga perempuan itu memang kalau kita melihat, dia bisa melahirkan anak yang sehat jika ditempatkan perempuan itu sebagai posisinya dan dihargai dan dihormati. Sehingga bukan saja di dalam agama pun, semua saya rasa agama perempuan itu diposisikan seperti itu. Karena martabat, tidak semua bisa melahirkan, hanya perempuan, laki-laki tidak bisa. Diberikan keistimewaan seperti itu. Tidak semua laki-laki juga tidak bisa menyusui, hanya perempuan. Sehingga perempuan itu sebenarnya jika dia memahami dirinya sebagai perempuan, maka perempuan itu sebenarnya diangkat derajatnya. Cuman kadang-kadang perempuan itu sendiri tidak memposisikan seperti itu. Ada juga yang seperti itu, tapi ada juga memang perempuan itu saya harus kuat, saya harus memperlihatkan bahwa saya mempunyai qualified dalam diri saya. Walaupun saya melahirkan, saya menyusui, tapi saya kinerja saya tetap bagus. Nah itu. Sehingga kalau dari dikatakan ada diskriminatif, mungkin hanya hal-hal yang belum tersentuh, maaf, mungkin di daerah-daerah yang terpencil bisa saja. Atau mereka tidak mengenal, tidak mengetahui mengenai hukum bahwa ada hak-hak mereka bisa dituntut. Benar. Seperti itu. Jadi
gender atau perempuan sekarang itu sangat terlindungi menurut saya. Wah, menarik banget Bu ya. Ternyata sebenarnya di luar atau di dalam hal banyak sekali diskriminatif, sebenarnya perempuan itu diangkat derajatnya dengan aturan yang sudah baik. Lalu juga dari perilaku sekarang itu melihat bahwa kesetaraan gender itu adalah hal yang lumrah Bu ya. Dimanapun kita bisa menjadi apa yang kita inginkan sebenarnya Bu, terutama perempuan. Dan menarik lagi Bu, merujuk pada buku statistik aparatur sipil negara semester 1 tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara, ASN wanita tuh masih mendominasi Bu. Bila dibandingkan dengan ASN pria, di mana jumlah ASN wanita sebanyak 2.709.074 atau 57%, sedangkan jumlah ASN pria itu 2.049.656, yaitu hanya sekitar 43% Bu. Dalam hal ini melihat dari data jumlah gender ASN, sebenarnya implementasi kebijakan terkait kesetaraan gender di kalangan, terutama lingkup ASN itu sebenarnya sudah menjadikan hal itu, oh ternyata perempuan itu punya kompetensi, posisi dan kompetensi gitu. Bagaimana Bu menurut Ibu? Baik, dengan lahirnya juga Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN itu, artinya bisa kita melihat posisi antara perempuan dengan laki-laki berkaitan mengenai gender, kan melalui tes ya, ASN itu. Jadi kita tidak melihat sebenarnya ASN itu mau lihat perempuan atau laki-laki, tetapi you harus ikut tes. Harus melalui proses untuk mendapatkan yang namanya predikat ASN. Dan itu transparansi dan akuntabel. Siapapun boleh berhak untuk mengikuti itu. Terbukti tadi Vera sudah menyampaikan bahwa data itu ternyata perempuan mendominasi lebih banyak, 57% kalau nggak salah tadi. Kemudian laki-laki 47%. 43 Ibu Ije. 43 Iya, maaf. benar. 43%. Artinya lebih didominasi, berarti sekarang perempuan-perempuan itu memposisikan dirinya bahwa saya harus bisa. Karena apa? Dengan memposisikan dirinya, dia mempunyai nutrisi keilmuan, kepribadian, perilaku, dan pingin merubah nasib ya, salah satunya itu adalah mempunyai kemampuan, skill yang dimiliki. Dan saya rasa pasti dia berjuang untuk mendapatkan itu. Suatu perjuangan, dan terbukti bisa melihat bahwa ASN sekarang lebih didominasi oleh perempuan. Artinya di Indonesia jangan-jangan perempuan lebih dominan kalau begitu. Betul, lebih dominan dari segi bahwa ambisiusnya lebih mungkin Bu ya, karena dilihat stereotipnya teman-teman perempuan ini kadang lemah, kadang tidak, mohon maaf sebelumnya, tidak terpendidik gitu Bu ya. Tapi dengan melihat angka yang begitu besar, hampir 57% itu menunjukkan bahwa perempuan sekarang tuh memiliki credibility juga Bu ya. Credibility. Nah, dalam hal ini Bu, Ibu sebenarnya dalam lingkup ASN juga Bu ya, seorang dosen, seorang peneliti, dan Ibu juga pasti ke lapangan Bu. Ibu punya nggak sih Bu seperti kesan atau pesan atau punya pengalaman yang kurang mengenakan ketika sebagai seorang peneliti atau seorang dosen ASN di lingkup kerja yang kemungkinan kebanyakan pria, itu ada diskriminasi sendiri nggak sih Bu? Kalau mau dikatakan diskriminasi, saya kurang paham ya. Tetapi yang selama ini saya alami, ada beberapa hal, saya sendiri mengalami hal yang seperti itu. Seandainya nih ada sesuatu hal yang perlu dikomunikasikan terlebih dahulu, tapi ini nggak dikomunikasikan, tiba-tiba ini dipindahkan, begitu. Tidak diberikan kesempatan untuk menanyakan apakah ini memang, itu kan saya juga punya hak. Punya hak yang sama untuk ditanyakan apakah Anda setuju atau tidak. Dan itu saya merasakan. Saya merasakan seperti itu. Tapi saya hanya percaya sama Tuhan, sama Allah. Tidak mungkin orang ini digerakkan, pasti akan yang terbaik buat saya. Walaupun sebenarnya di posisi saya tidak diberikan kesempatan ditanyakan, tidak diberikan untuk pernyataan bagaimanapun. Secara
konsep administrasi itu seharusnya seperti, dan etika moral seharusnya didahulukan yang seperti itu. Ada hal yang seperti itu, dan saya rasa mungkin ada beberapa waktu saya menjadi tim sel juga ada di beberapa bagian itu juga seperti itu, sehingga perempuan saya tanyakan, harus kamu ikut, kamu mampu kok, jangan kamu pesimis seperti itu. Oh ya kamu, iya, sehingga dia ikut dan alhamdulillah terpilih karena memang dia kualitasnya. Betul. Cuman kadang-kadang maaf ya, mungkin ada sebagian kita itu perlu sport masing-masing. Nah kadang-kadang kita sendiri sebagai perempuan tidak mensupport sesama. Itu juga salah satu kendala ya. Jadi pada saat saya seperti itu, kamu bisa kok. Saya yakin dan saya melihat keseharian dirimu itu, kinerjamu bagus, kenapa tidak? Begitu. Sehingga memang kita ini sesama sebenarnya bukan saja hanya perempuan, tetapi karena perempuan itu sering dipandang lemah, padahal sebenarnya enggak. Harusnya tuh kuat, bahwa kamu tuh bisa. Persoalan nanti kamu seandainya diposisikan seperti itu terpilih apa tidak itu nomor 2. Yang penting Anda sudah melakukan sesuatu. Benar. Kalau itu memang mempunyai hak yang sama itu. Betul sekali Bu, karena memang pada dasarnya ketika kita melihat diri kita kecil, orang lain pun akan melihat diri kita kecil Bu ya. Tapi kalau kita melihat diri kita adalah seorang yang confident, percaya diri, insya Allah sekitar kita pun ikut melihat kita seperti itu Bu ya. Iya. Nah Bu, masalah lainnya itu adalah kalau di jenjang ASN seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, terutama di Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang ASN, itu ada jenjang karir Bu ya. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah seorang perempuan ASN itu memiliki peluang yang sama untuk menduduki sebuah jabatan Bu? Terutama kalau kita lihat kebanyakan memang sekarang ada beberapa memang jabatan-jabatan eksekutif, legislatif itu diduduki oleh perempuan. Tapi kalau di lingkup ASN seperti apa Bu? Ini suatu tantangan ya kita. Kita kalau tadi melihat data fakta bahwa ASN perempuan itu menduduki peringkat yang paling banyak. Betul. 57% ya. 57%. Dan laki-laki 43%. Artinya lebih banyak gini ya. Tetapi jika kita melihat struktural di dalam hal itu, jenjang karir, laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Benar. Ada satu sebenarnya perempuan itu kadang-kadang minder. Terus yang kedua adalah memang tidak diberikan kesempatan. Karena udahlah kamu tuh kan perempuan hanya pendukung aja. Ada yang seperti kesehariannya gitu ya kan. Loh kenapa dirimu nggak mau ikut? Saya kan hanya membantu suami saja. Ada culture budaya kita yang seperti itu. Sebenarnya nggak seperti itu. Mempunyai hak yang sama. Saya katakan bahwa Anda mempunyai hak yang sama di dalam posisi itu. Yang penting persyaratan secara formilnya terpenuhi, tinggal materialnya kan. Benar. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu suatu mungkin sosialisasi disampaikan bahwa you punya hak yang sama, dan jangan mengatakan bahwa biarlah laki-laki saja yang megang seperti itu. Tidak, mungkin kehati-hatian dari hasil penelitian pernah saya baca, tingkat kehati-hatian dan ketelitian itu jauh lebih bagus perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, dalam hal ini menduduki posisi struktural dalam hal itu, terutama mengenai kita fungsional, itu sangat terbatas, maaf ya. Karena mungkin waktu saya, tapi sekarang kan peraturan tuh banyak mengenai gender. Kita ini memang kendalanya satu, kalau perempuan itu hamil. Hamil itu kadang-kadang ada kondisi yang memang situasi dan kondisi kita kurang fit. Lemes, karena kan darah segumpal darah itu kan ke anak gitu ya. Sehingga kita harus makanan yang bergizi, sehat, istirahat yang kuat. Di sisi lain, kita punya tanggung jawab bahwa kita juga harus kerja dengan baik. Jadi kesan culture seseorang tuh, maaf ya, mungkin sebagian laki-laki memandang bahwa dia nanti kalau melahirkan, dia nanti kalau hamil bagaimana, kinerjanya pasti turun gitu. Nah, bagaimana sekarang itu kesetaraan gender, jangan hanya perempuan yang diposisikan seperti, tapi laki-laki juga hadir. Karena anak itu bukan hanya
bukan anak perempuan saja, tapi anak laki-laki juga. Artinya kan antara kedua belah pihak yang harus diposisikan yang sama. Kalau perempuan merasakan hanya tanggung jawabnya mendidik anak, bagaimana dong laki-laki? Jadi seolah-olah laki-laki itu kewajibannya mencari nafkah, perempuan hanya membantu suami. Di dalam konteks agama katanya begitu. Iya. Jadi seolah-olah kesannya seperti itu, perempuan udah hanya membantu suami. Sehingga kedudukan di dalam struktural itu belum penting. Ada sebagian seperti itu. Tetapi contoh kita di sini, alhamdulillah Kalimantan Timur ya, Ibu Sekda kita perempuan. Terus bagian pertokohan kita itu Bu Sarifah perempuan. Terus biro hukumnya perempuan. Sekarang ini kalau saya nggak tahu ya pengumumannya gimana. Itu juga bisa saja dengan yang lain peluang-peluang seperti itu, walaupun masih didominasi oleh pihak laki-laki. Betul. Nah, jika kita juga melihat di ASN Unmul, kayak dekan, terus struktural di Ibu wakil rektorat rektor, betul. itu dari 4 wakil rektor 1 mewakili ada perempuan WR2. Kemudian dekan itu juga ada beberapa ya, saya tahu itu di Sospol, kemudian di FK, bukan di FK apa nih, Sospol, terus ya Sospol, kemudian Vekon ya, Bu? lain Vekon laki-laki Pak Zainal, ini MIPA, Oh. Ibu Ratna, terus kedokteran. Nah, yang saya tahu itu untuk sementara ya. Wakil dekan kita juga. Nah, wakil dekan kita juga perempuan, dan wakil dekan itu banyak memang mendominasi perempuan, terutama di Sospol itu ya, mulai WD1, mulai dekannya perempuan, WD1 perempuan, WD2 perempuan, WD3-nya yang itu. Jadi kesetaraan di sini sudah kelihatan ya. Nah, saya nggak tahu juga di Senat juga seperti itu. Di Pasca juga, walaupun ketua Pasca itu laki-laki, tetapi sekretaris dan itu juga perempuan. Jadi mendominasi hal-hal yang seperti itu sudah kelihatan ya. Benar. Nah, di Jakarta juga, di kementerian juga kita akan melihat ya, ada beberapa perempuan, terutama sekarang nih kayaknya Pak Prabowo juga eksis, terutama Menteri Aparatur Negara juga, benar-benar bagaimana bahwa perempuan itu harus memperlihatkan kinerjanya, dan kita harus melihat kalau memang itu bisa menjadi struktural dan bisa mengangkat bangsa ini, itu kenapa tidak? Contoh pernah juga perempuan Menteri Luar Negeri kita ya, kan, Retno, kemudian Menteri Keuangan selalu dipakai terus Ibu Sri Mulyani, dan kan? Ibu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi sekarang Ibu Prof Stella, itu Prof juga Stella, luar biasa ya Bu ya, perempuan. Pokoknya ini ada beberapa perempuan ya, Menteri Kominfo. Benar. Menteri Kominfo. Itu juga perempuan. Terus Menteri Aparatur Negara iya. Terus juga Ibu Hetifah Bu, Ketua Komisi 10 DPR RI, juga perwakilan dari Kaltim. Ketua Komisi 10 sekarang beliau Bu. Luar biasa. Itu juga. Jadi ada juga di provinsi mungkin ya, ada perempuan-perempuan yang hebat juga di situ, bisa berarti perempuan ini sudah memposisikan dirinya di mana-mana. Benar Ibu, benar. Cuman sekali. Mungkin ada sebagian aja yang belum memahami itu dan belum mengetahui. Betul. Jadi saya rasa biasanya bekerjanya perempuan ini di balik layar ya Bu, untuk konteks supporter, tapi tidak terlihat, tapi sebenarnya memiliki seperti kalau misalkan kita bilang sebagai orang yang di belakang layar, tapi memiliki potensi yang sangat besar Bu ya. Nah, dalam hal ini menarik sekali adalah kebanyakan negara sekarang itu yang ngambil fakultas hukum adalah perempuan Bu, sebenarnya saya lihat. Oh iya? Iya Bu, saya lihat. Saya mengajar di kelas,
melihat potensi-potensi calon jaksa, calon polisi mungkin ke depannya ketika dia ikut jalur polisi, jalur sarjana Bu, terus juga mungkin hakim. Saya melihat bahwa oh ternyata yang ngambil fakultas hukum sekarang ini kebanyakan perempuan. Jadi saya melihat oh luar biasa sekali. Karena kan kita lihat terkadang pekerjaan-pekerjaan berat itu hanya berfokusnya pada pria Bu, pada laki-laki. Namun dalam konteks melihat anak-anak sekarang lebih terbuka Bu, terbuka untuk memilih, terutama perempuan. Saya melihat bahwa oh ya, dan juga seperti Ibu sampaikan sebelumnya, menjadi seorang ASN itu punya step-stepnya dan itu saya lalui Bu. Kebetulan Merasakan saya ya? benar sekali, saya merasakan mulai dari administrasi, SKD, SKB, micro teaching dan wawancara itu merupakan hal yang saya lalui dan saya juga bersaing dengan teman-teman pria Bu. Dan dalam konteks angkatan saya itu prianya 4, kalau tidak salah perempuannya 5 Bu. Jadi mohon maaf Bu, apa perempuannya 4, tapi dilihat bahwa seimbang Bu, seimbang dalam hal ini perempuan bisa bersaing juga gitu Bu. Dan yang saya mau tanyakan kembali Bu sebenarnya untuk regulasi yang ada, undang-undang ASN, juga perlindungan perempuan tentunya Bu, apakah dalam mendukung kesetaraan gender di kalangan ASN ini implementasinya sudah efektif Bu menurut Ibu? Tadi saya sudah nyampaikan juga sih, implementasi itu kan, pelaksanaan itu memang harus ada penelitian secara konstruktif ya. Betul. Karena ada banyak variabel-variabel yang harus terpenuhi di dalam hal itu. Tetapi secara kasat mata saja, sepertinya bagus aja. Bagus ya Bu, ya, udah efektif. Efektif, cuman kadang-kadang maaf ya, perempuan itu sendiri belum memposisikan karena gini, udahlah saya kan hanya membantu suami saja, sudah menjadi PNS, udahlah saya sudah syukur gitu ya. Saya lebih punya tanggung jawab tuh mendidik anak yang baik. Ada yang seperti itu, saya tidak mau melepaskan anak. Ada sebagian bahwa dia memposisikan dirinya sebagai perempuan, pure perempuan, dia tapi tidak melepaskan pekerjaan tetap gitu. Tapi ada juga perempuan sebagian bahwa saya harus mengejar karir karena ini adalah suatu potensi buat saya dan memperlihatkan kepada anak saya suatu motivasi. Benar. Nah, jadi pola-pola pemikiran, makanya saya katakan ada variabel-variabel yang harus kita lihat di dalam implementasi ini. Apakah seorang perempuan tuh berpikirnya yang bagaimana begitu, sehingga implementasi berkaitan mengenai kebijakan-kebijakan atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Sebenarnya sudah yang penting itu bagaimana sebenarnya individual ASN seorang perempuan itu memaknai dan diberikan ruang kepada negara berdasarkan dengan undang-undang yang telah melekat kepada ASN-nya. Dan yang paling penting adalah tanggung jawab bahwa Anda menjadi ASN, laksanakanlah tanggung jawab Anda sebagai ASN, kinerja yang paling penting. Jangan sampai lebih mementingkan keluarga dibandingkan kinerja. Ini terbalik. Dan itu adalah suatu tanggung jawab yang tidak dilaksanakan. Karena kita sebagai ASN adalah sebagian pengabdian, abdi negara yang memang adalah pelayanan kepada masyarakat. Jika itu diabaikan, maka kita akan berdosa karena tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perempuan-perempuan harus memahami itu. Nah, anak tidak terlepas dari itu, makanya ada di mana-mana instansi itu ada ramah anak. Benar. Harusnya seperti itu. Okay. Tetapi kita ini diberikan suatu kebijakan seperti itu, sarana dan prasarananya belum semuanya dimiliki, belum semuanya. Ya. Sehingga diberikan, maaf ya, seperti di Jepang contoh. Saya pernah belajar mengenai culture di Jepang. Di Jepang itu anak yang baru lahir, sudah pusatnya sudah keluar, negara itu datang mengambil anak itu mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Sehingga gizi pendidikan itu sama semua. Jadi orang tua mau kerja silahkan.
It's okay, karena jangan lupa kamu tanggung jawabmu adalah sebagai pelayanan rakyat. Baik. Jangan hanya karena anak, walaupun sekarang kan dikasih cuti 3 bulan ya, tetap asalnya 3 bulan nih is okay. Nah kalau di Jepang diambil itu anak jam 6 sampai jam 6 sore. Jam 6 sore Anda ndak mengambil, mati Anda baru bayar. Oke. Semua dijamin misalnya. Nah disitulah dilajari bagaimana anak bisa mandiri, bagaimana anak itu bisa antri di dalam mengambil makanan. Sampai saya ketika TK itu antri itu saya nanya, apakah diajarkan seperti kita tuh, kamu nah harus pintar matematika, kamu nah harus pintar bahasa Inggris, supaya nanti kamu bisa tambah pintar. Di sana bukan. Tapi bagaimana kemandirian antri itu sudah mempunyai pendidikan. Terus saya menanyakan, kenapa antri ini diutamakan? Karena anti melatih, mendidik orang sabar, mendidik menghargai orang lain, mendidik mengenai etika apa itu agak susah, agak lama prosesnya. Tapi mendidik anak itu pintar matematika, pintar bahasa Inggris, sebentar aja. Tapi sifat antri itu banyak makna. Nah di situ yang perlu dipahami mungkin ASN, perempuan, bahwa kita ini selama ini kan anakku harus kursus kan harus pinter seperti ini. Tapi kita lupa bahwa menghargai hak orang lain, jangan main serobot, karena di situ ada ciri-ciri korupsi. Oke. Mengambil hak orang lain seharusnya kita waktu kita jam segini kita langsung bebas seperti itu. Hak orang yang tadinya seharusnya duluan. Betul. Nah, Benar. disitulah karakter orang Jepang, bagaimana mendidik karakter yang paling penting. Nah kita sebagai perempuan yang menjadi generasi bangsa supaya bisa mencapai Indonesia Emas 45, harus variabel itu kan yang harus dipenuhi. Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak berpikirnya emas, bisa terwujud. Salah satunya adalah perempuan harus hadir dalam memberikan pendidikan anak seperti itu. Bagaimana kita menghargai, Bu jemput saya, maaf ya nak, ibu lagi kerja, mohon dipahami, ibu adalah pelayan rakyat. Oh ya nak, nanti saya jemput, jangan begitu. Sehingga anak ini mengerti bahwa ibu saya seorang ASN itu adalah pelayan, bukan yang harus dilayani. Benar. Nah, jangan sampai anakku, ibuku ASN loh, dia loh pimpinan banyak anak buahnya. Jadi perlakuan yang seperti itu akhirnya ada rasa kesombongan kepada anak itu. Nah itu, jadi kita harus memberikan pendidikan yang seperti itu. Nak maaf ya, ibu lagi kerja. Mungkin kalau bisa sabarlah menunggu. Nanti ibu ada istirahat jam segini sampai segini. Perlu dikasih pemahaman salah satu itu. Jadi makanya kenapa perempuan itu ditempatkan posisi yang sangat tinggi dalam agama Islam, terutama Islam. Surga di telapak kaki ibu. Benar. Karena ibulah yang menjadikan anak ini, walaupun bapak sangat menopang ya, tapi yang paling kedekatan secara emosional karena kita memberikan ASI, ya, memberikan pendidikan dari situ. Bagaimana egois kita memberikan ASI, apakah dengan penuh kasih sayang atau tidak, ikhlas apa tidak, anak akan berdampak dari situ. Betul. Berarti kalau kita bilang ibu adalah madrasah pertamanya anak-anak itu benar Bu ya? Iya benar sekali. Benar sekali Bu ya. Namun juga pemerintah harus melihat bahwa sapras yang ada itu perlu dikembangkan lagi, perlu ditambah lagi Bu ya. Karena pada dasarnya ketika seorang ibu, terutama ASN, ibu ASN, itu problematikanya adalah keluarga dan pekerjaan Bu. Itu nyata di lapangan Bu ya. Ketika mengandung, lalu mau melahirkan, ketika cuti melahirkan pun tetap pekerjaan itu pasti terbayang-bayang Bu ya. Karena saya belum merasakan itu, ibu udah pernah merasakan itu problematika banget pada saat itu Bu ya. Bukan problematika banget. Pada waktu saya belum ada mengenai cuti. Orang dosen tuh nggak ada. Jadi saya, tapi syukur alhamdulillah ya, Allah memberikan saya itu melahirkan muda. Jadi saya melahirkan ini paling sehari 2 hari sudah ngajar lagi. Luar biasa. Karena tidak ada, dan waktu itu memang dosennya sedikit. Baik. Hamil pun saya
tua malam ini karena dulu masih perjuangan, maaf ya, Benar. perjuangan Unmul Fakultas Hukum ini Betul. berpindah-pindah tempat. Jadi kalau orang sudah selesai kuliah baru Fakultas Hukum ikut. Jadi sore sampai malam. Wah, Hamil besar pun saya malam jam 10 besok melahirkan. Masya Allah. Luar Tapi itu tanggung jawab saya. Benar. Dan saya pada saat saya mau pergi, saya selalu menyampaikan kepada anak saya, walaupun anak saya belum bisa bicara. Sabar, jangan menangis. Ibu mengajar dulu nak, tanggung jawab ibu. Setelah ibu selesai itu ada waktu ibu datang untuk menyusui dirimu nak. Karena memang tidak ada ruang untuk istirahat pada waktu itu. Tidak ada ruang untuk diberikan izin. Betul. Karena kondisi dan keadaan seperti itu, aturan belum ada mengatur seperti itu. Dosen dulu itu tidak ada diberi, dan sampai sekarang saya pun belum pernah cuti. Wow. Ini perempuan ASN luar biasa ini narasumber kita kali ini luar biasa Bu. Bukan saya sendiri, Betul. tapi mungkin angkatan saya, yang lain-lainnya pasti begitu. Seperti Bu Emil, Ibu Hari, dan lainnya ya. Benar. Mengalami yang seperti itu. Dari aturan belum ada sampai aturan sampai sudah Bu. ada. Dan bersyukur kalian Betul. sudah diberikan waktu 3 bulan cuti. Terus nanti suami juga bisa cuti membantu. Karena ini bukan hanya anak si perempuan tapi anak si laki-laki juga. Sehingga merasakan bagaimana kita mendidik anak bersama-sama. Betul Bu. Itu ya pengembangan karakter sebenarnya Bu ya. Awal pengembangan karakter. Tapi juga menariknya adalah kalau kita lihat dari sisi perempuan ASN Bu yang memiliki banyak pertimbangan keluarga, pekerjaan, dari sisi ibu sebagai seorang perempuan ASN melihat perkembangan dari bahwa memang perempuan ASN ini memiliki kesempatan yang luas seperti Ibu sampaikan tadi Bu, tapi juga memiliki jegalan-jegalan lah, kita bisa bilang ada beberapa memang yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan juga pejabat-pejabat struktural yang ada Bu. Kalau menurut Ibu sendiri nantinya ke depannya Bu, seorang perempuan ASN itu akan memberikan dampak yang luar biasa tidak Bu? Untuk kehidupan masyarakat terutama Bu. Oh iya, perempuan itu sebagai motor penggerak anak ini baik tidaknya, peran ibu yang sangat penting di situ. Kedekatan secara emosional, mendidik anak dengan kasar, anak itu akan tumbuh dengan kasar. Mendidik anak dengan penuh kasih sayang, anak itu akan tumbuh dengan penuh kasih sayang, menghargai orang. Karena apa? Di dalam pendidikan internal rumah itu saja sudah diberikan. Tapi kalau anak itu sudah dicaci maki oleh ibunya, makanya jangan salah kalau ada mahasiswa seperti itu teriak-teriak, mungkin di rumahnya juga seperti itu diberikan pendidikan. Karena apa? Penanaman apa yang direkam oleh anak pada saat itu akan terbawa. Sehingga perempuan-perempuan yang bagus itu maka harus diberikan sebenarnya pendidikan yang baik, terutama kepada perempuan, harus dijaga, dilindungi karena dia bisa memproduksi. Betul. Generasi bangsa ya Bu. Generasi bangsa yang katanya nanti akan 45 tahun menjadi bangsa emas. Betul. Maka jadikanlah perempuan-perempuan emas dulu ini supaya anak-anak itu bisa menjadi generasi emas. Siapa yang harus? Nah, salah satunya itu katanya ibu-ibu hamil diberikan gizi yang baik. Oh benar. Ada program pemerintah Bu ya. Tidak diskriminatif, Betul. tidak dianiaya oleh suami karena mungkin istri mau belanja ini nggak dikasih duit, sementara tuntutan harus masak seperti ini bagaimana bisa membagi. Ya, perempuan tanggung jawab, sudah hamil membawa seperti itu. Bagaimana keberadaan pemerintah di dalam hal ini? Tapi saya pingin jangan hanya di kota-kota diperhatikan, tapi yang paling banyak itu di desa-desa. Karena apa? Di desa itu nggak terjangkau dengan informasi. Walaupun sekarang katanya ya di desa akan diberikan IT wifi dari desa ke kota. Tetapi kan sampai sekarang buktinya kota saja masih terkendala, apalagi di desa gitu ya. Nah jadi itu yang paling penting ke depannya sih saya lihat.
Karena memang perempuan ASN ini tidak hanya di kota dan pusat Bu ya, pusat provinsi kota, tapi desa-desa pun ada perempuan ASN dan Iya. itulah bentuk pemerintah untuk dapat masuk Bu ya, untuk membantu perempuan-perempuan ASN terutama yang ada di desa-desa, karena nantinya perempuan ASN yang menjadi pelayannya masyarakat ini akan mensosialisasikan kembali ke masyarakatnya Bu ya. Pernah saya menjadi narasumber di kebetulan dari pusat berkaitan mengenai keberadaan seluruh desa-desa dihadirkan dan ada beberapa perempuan pada waktu itu. Saya menanyakan, gimana dirimu menjadi ASN di kecamatan, di kelurahan atau di desa? Ah lah Bu, saya mah kerjakan aja, habis itu ke anak, kita kan ke anak. Lah kenapa ibu berpikir begitu? Tanggung jawab ibu terhadap pelayanan bagaimana? Nah itu tadi karena belum memahami sebenarnya posisinya sebagai ASN walaupun sudah ada pelatihan-pelatihan kemungkinan. Nah itu tadi karena mungkin pengawasan di dalam hal itu sehingga memposisikan dirinya hanya sebagai membantu suami. Benar Ibu. Ini salah besar dan salah paham. Kenapa saya katakan Anda salah, Anda dosa. Dosa kenapa? Anda lo melayani orang datang ke situ kamu nggak ada gimana? Loh iya kok Bu, tapi kan anak saya. Loh pada saat Anda menjadi ASN, kita memposisikan memang betul keluarga itu adalah tanggung jawab juga. Tapi jangan lupa Anda terikat dengan predikat yang namanya ASN. Benar. Tanggung jawabmu akan dipertanggungjawabkan itu. Benar. Ya kan? Baik tanggung jawab secara pribadi, tanggung jawab negara dan tanggung jawab kepada Tuhan yang paling penting. Benar. Nah itu yang harus dipahami sebagai perempuan ASN. Jangan hanya saya kan hanya mendukung suami saja. Udahlah jam-jam ini saya jemput dulu anak. Orang mau melayani orangnya nggak ada kemana lagi jemput anak. Enak nggak dengar tuh? Nggak usah lah jemput anak gitu. Ya seperti itu tadi karena mungkin fasilitas yang seperti itu belum dapat ya fasilitas yang seperti itu. Anak suaminya kerja, istri kerja, dua-duanya kerja sehingga anak ini seolah-olah diposisikan seperti itu. Nah makanya perlu ada komunikasi antara anak dengan suami. Tolong ya ibu ini sebagai ASN nah, jadi bisanya jam segini. Bisa nggak menjemputnya atau saya nanti suruh tukang ojek supaya ini sirkulasi pertukaran duit juga ada. Supaya membagi. Allah kan menyuruh kita membagi. Dengan cara seperti itu saling hidup, menghidupkan dengan sesama. Mungkin seperti itu tanggung jawab masing-masing. Nah, jangan sampai pelayanan publik tapi pada saat masyarakat datang tidak hadir. Benar. Jangan sampai title ASN tuh hanya sebagai sebuah profesi tapi tanggung jawabnya disampingkan gitu Bu ya. Jangan sampai kalau ditanya kerjaannya apa Ibu? Saya ASN gitu. Saya ASN. Bangga. Tapi dalam fakta lapangannya tidak terjalin dengan baik Bu ya. Tidak ada pelayanan masyarakat di dalam hal itu. Ternyata tanggung jawab keluarga dan tanggung jawab pekerjaan itu harus seiring Bu ya. Yang saya tangkap seperti itu. Jadi perempuan itu kalau seandainya dianggap tidak kompeten menjadi pimpinan atau apa, bukan karena itu tapi karena perempuannya sendiri memposisikan diri bahwa saya hanya membantu suami doang. Kan suami yang utama. Saya hanya membantu suami. Salah seperti itu. Benar Ibu. Itu jadi pemahaman culture budaya kita yang seperti itu jika kita berbicara mengenai gender harus diposisikan bahwa antara laki-laki dan perempuan kalau you sudah menjadi ASN sama-sama mempunyai tanggung jawab yang sama. Benar Ibu. Nah, Anda menduduki jabatan itu juga tanggung jawab dan itu juga bagian daripada untuk anak. Benar. Benar Ibu. Anak akan bangga seperti itu. Benar. Luar biasa sekali Bu. Kalau dilihat dari apa yang Ibu sampaikan ini menjadi salah satu
pembuka pikiran saya Bu, karena mungkin nantinya saya akan juga merasakan apa yang Ibu rasakan walaupun sekarang ada aturannya Bu, bahwa Beda. beda ya Bu ya, waktu Ibu belum ada aturan, sekarang sudah ada aturan dan itu mempermudah kami perempuan-perempuan ASN Bu ya. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Kondisi dan waktu yang berbeda. Tapi ini juga tidak lepas dari perjuangan Ibu sebenarnya Bu. Ya penjajakan mulai dari awal Fakultas Hukum berdiri sampai Fakultas Hukum yang sekarang itu sangat luar biasa Bu. Kita apresiasi sekali loh Bu. Luar biasa. Semua dosen yang seangkatan dan sebelumnya itu saya rasa kalian juga pasti berjuang. Mungkin situasi dan kondisi yang berbeda. Benar. Jadi sama-sama pejuang lah Benar untuk banget. Fakultas Hukum. Ibu mohon izin. Kalau Ibu melihat untuk regulasi yang ada sekarang, apakah perlu adanya tambahan atau adanya perubahan terkait regulasi tersebut, terutama terkait dengan perempuan ASN ini Bu? Sekarang itu kan pemerintah telah membuat yang namanya, aku senang sih ya, panduan budaya kerja berakhlak. Wah, benar, berakhlak, benar Bu. Benar, Merinding saya kalau membaca itu. benar Bu. Berakhlak, apakah kita introspeksi diri, apakah saya sudah berakhlak? Apa sih yang dimaksud dengan berakhlak? Benar. Yang saya apresiasi itu adanya panduan berkaitan mengenai akhlak di sini ya. Bagaimana sebenarnya fleksibilitas seorang perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi tanggung jawab dalam pembangunan. Benar. Ini diberikan ruang yang luar biasa. Di mana perempuan-perempuan sekarang ini sudah banyak aturan yang diberikan, yaitu tadi saya salah satunya adalah keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020. Kemudian juga karena perkembangan dan keinginan juga setelah dievaluasi, tadinya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 diganti. Betul. Dengan napas yang mungkin berbeda, bahwa ditempatkan seperti itu dengan akhirnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. ASN ini juga diposisikan berkaitan mengenai bagaimana perjanjian kerja. Di situ sama kedudukannya. Jadi di mana juga ada kebijakan yang akan dikeluarkan berkaitan mengenai bahwa laki-laki dan perempuan nanti akan diberikan cuti jika istrinya melahirkan, karena tadi itu adalah laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sama, bahwa mendidik anak-anak itu jauh lebih bagus jika dua-duanya bersama-sama, sehingga hak yang sama tadi ini diposisikan seperti itu. Jadi tidak ada lagi bias atau pembicaraan bahwa gini, perempuan itu tidak mampu karena dia harus melahirkan, harus menyusui. Tidak mesti seperti itu sekarang. Zaman sekarang teknologi ada, dan fasilitas-fasilitas perempuan juga sudah ada. Kita bisa safety susu murni dengan adanya teknologi yang ada, dan anak bisa mendapatkan itu hak-haknya, tidak terabaikan oleh seorang ibu. Jadi banyak kebijakan pemerintah, alhamdulillah pemerintah memposisikan perempuan itu menurut saya sekarang ini sangat luar biasa. Tinggal perempuannya memaknai apakah dia menghargai dirinya sendiri, memposisikan dirinya seperti itu. Benar. Nah itu yang paling penting, perempuan-perempuan yang seperti itu seharusnya memposisikan dirinya bahwa saya adalah perempuan yang harus dihargai, dihormati, dan saya punya potensi untuk membangun bangsa ini dengan baik. Luar biasa, benar sekali Bu. Seluruh perempuan tidak hanya di Indonesia, dimanapun berada itu punya potensi yang sama dengan pria Bu ya. Nah Bu, di akhir pembicaraan kita Bu, ini adalah narasumber yang luar biasa karena memang beliau ini sudah melalui hal-hal yang memang luar biasa Bu. Saya sudah tidak bisa punya kata-kata lagi untuk menjelaskan bahwa apa yang Ibu sampaikan tadi itu luar biasa, pengalaman-pengalaman Ibu luar biasa. Mungkin untuk pembelajar hukum Bu, ada closing statement yang diberikan Bu. Wahai perempuan, karena kebetulan nih kayaknya fokusnya ASN perempuan. Benar. Maaf ya yang laki-laki, bukan berarti mengabaikan, tetapi tidak, bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan, tetapi
ada momentum yang memang pada hari ini kebetulan dibahas mengenai perempuan. Sekali lagi mohon maaf kepada laki-laki, bukan saya berarti mengabaikan, tetapi saya sangat menghargai dan menjunjung tinggi kita semua ciptaan Tuhan yang sama, bahwa posisikanlah perempuan sebagai amanah dan dia akan melahirkan generasi-generasi emas jika perempuan itu berpikir emas. Jadi janganlah wahai perempuan berpikir Anda bukan emas, karena emas itu punya nilai. Walaupun Anda dicaci maki tinggal di lumpur atau dimanapun, jika itu adalah emas pasti akan selalu dicari. Maka jadilah perempuan-perempuan yang mempunyai nilai, karena nilai itulah akan selalu dicari. Terima kasih. Baik, Ibu Dr. Rasmini SHMH, terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Semoga apa yang kita berikan dan Ibu berikan hari ini merupakan manfaat bagi teman-teman perempuan ASN di luar sana. Dan untuk belajar hukum, kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya, di mana akan ada tema-tema yang luar biasa lainnya. Ketemu lagi selanjutnya di episode yang lain di Lamin Ilmu Podcast Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Terima kasih.